Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3131 Pertarungan Tim Tertinggi. Ledakan. Gemuruh. Di jalan Taiko yang redup, pertempuran besar pecah, pertempuran tim antara yang tertinggi dan yang tertinggi adapun tentara sihir dan jenderal sihir, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan masing-masing bersembunyi lebih jauh dari lainnya. Sama seperti ini, masih sulit untuk melarikan diri dari kepunahan. Melihat ke bawah, itu adalah halo kehancuran lapis demi lapis. Tentara dan jenderal iblis yang melarikan diri dihancurkan satu persatu, dan ratapan terdengar di seluruh dunia. Merupakan kesalahan untuk mengikuti yang tertinggi ke jalan Taiko. Bahkan tidak memenuhi syarat menjadi umpan meriam. Bunuh, jangan tinggalkan satu di belakang. Kaisar Langit, puncak dari domain luar, berteriak dengan keras. Setelah beberapa saat bingung, dia menstabilkan posisinya. Lawannya adalah orang gila, dan mereka tidak tercakup. Dalam istilah dari barisan, mereka benar-benar akan menghancurkan satu sama lain, terlepas dari yang mana. Selama itu milik surga, pukul saja. Memang, mereka tidak tertutup. Dapat dilihat bahwa langit benar-benar dirugikan, kecuali Kaisar Huang dan Hongyan, semua kaisar pada dasarnya ditekan dan dipukuli, menurut postur ini, sebagian besar pasukan akan musnah. Aku bertemu denganmu di jalan Taiko, aku benar-benar terkejut. Di timur, iblis di puncak Kaisar Langit tersenyum warisan, tanpa diduga bergaul dengan semut. Orang kepercayaan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menyerang tetapi tidak bersembunyi. Mungkin, pada suatu malam bertahun-tahun yang lalu, dia bukan lagi iblis, di era terakhir, dia percaya pada dewa. Mencari kematian. Kaisar Surgawi Emo mendengus dingin, dan bertarung dengan sekuat tenaga, masih tidak percaya. Dia, seorang kaisar surgawi di tingkat puncak, tidak dapat menurunkan tubuh suci seorang kaisar. Kalau tidak percaya, mudah saja mengatakan, Hongyan akan memukul Taksin. Silsilah Huanggu Sein Fisik adalah silsilah yang sangat luar biasa. Baik Ye Chen dan Kaisar Huang Hongyan telah menciptakan mitos. Meskipun keduanya tidak lebih baik dari Ye Chen, mereka juga memiliki ibu kota Tutiandi. Faktanya, memang begitu. Meskipun Ye Chen tidak ada di sana, Di Huang dan Hongyan telah mendapatkan reputasi sebagai garis keturunan tubuh suci, dan mereka tidak dapat berdiri teguh bahkan jika mereka bertarung habis-habisan. Namun, kaisar lain tidak begitu optimis. Seperti Dewa Perang dan Hao Yi, kedua kaisar berhadapan dengan puncak Kaisar Langit, dan situasi pertempuran benar-benar berlawanan. Dia ditekan dan dipukuli oleh Kaisar Langit, tetapi Xingtian baik-baik saja. Pergi ke utara tidak jauh lebih baik. Sword God Sword Master dan yang lainnya juga sengsara, terutama karena mereka terlambat menjadi kaisar, tanpa akumulasi Taoisme selama bertahun-tahun, mereka hanya dapat mendukung fasad dan menempatkan mereka di surga. Mereka semua adalah makhluk tertinggi yang kuat di alam semesta, tetapi setelah jalan kuno ini, masih jauh dari cukup untuk dilihat, entah mereka tidak cukup kuat, atau barisan outland terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, seluruh pasukan akan musnah. Raja manusia menarik napas dalam-dalam. Aku harap ketujuh orang tua itu bisa kembali. Kaisar kera kecil berjongkok di mulut tripod dan memandang Suksu, tetapi setelah melihatnya, ekspresinya sedih dan sedikit bersalah. Pertempuran yang dihadapi Ye Chen pastilah lebih sulit, dan dia juga ingin seseorang membantunya. Aku berkata, bisakah kamu membiarkan kami keluar? Kui Niu mengutuk, dan itu adalah Chaos Cauldron. Tidak hanya dia yang memarahi, tetapi banyak tetua juga memarahi. Semua orang dibawa keluar, tetapi pintunya disegel oleh Chaos Cauldron, dan masing-masing dari mereka hanya bisa menonton seperti ini. Keluar dari adikmu, jujurlah. Kuali kekacauan itu menjawab, dan memindahkan tubuh besar kuali itu lagi, dan menghantam kaisar dari wilayah luar. Brengsek. Kaisar surgawi dari wilayah luar meraung, rambutnya acak-acakan, dia menggertakkan giginya, wajahnya mengerikan. Itu adalah pertama kalinya dia melihat senjata ajaib yang menjijikkan setelah membuktikan tahu begitu lama, dan dia tidak tahu siapa yang membuatnya. Hukum tidak menyerang, tidak peduli seberapa keras pukulannya, itu tidak akan runtuh.
Tidak hanya tidak bisa runtuh, tetapi juga akan terbentur satu demi satu. Ketika menabraknya, siapapun yang terluka akan tahu. Jika dia dapat memilih lawan, dia lebih suka memilih dua kaisar. Lari kemana? Chaos Cauldron menggertak, menabrak dan mengutuk sepanjang jalan, hanya bercanda, senjata Natal dari tubuh suci tertinggi, apakah itu hanya lelucon, selama dewa itu masih hidup, itu dapat mengetuk kaisar dari domain luar sepenuhnya, memukulnya keraguan tentang kehidupan. Pekerjaan yang bagus. Jenderal dewa di dalam kuali sangat bersemangat, jadi dia hanya mengatakannya. Bahkan jika Ye Chen tidak ada, kuali besarnya masih bisa mempertahankan penampilan. Kegembiraan adalah kegembiraan, para jenderal masih ingin keluar. Seorang jenderal setingkat kaisar tidak cukup untuk terlihat baik di depan kaisar, tetapi dia bisa melawan kaisar, dan tidak masalah menahan satu atau dua. Sayangnya, Chaos Cauldron tidak akan membiarkan mereka keluar. Jika hanya ada kaisar di domain luar, mereka akan dibawa jalan-jalan tanpa berbunyi bip. Masalahnya adalah ada juga kaisar, dan setengahnya berada di level puncak. Situasi pertempuran tidak memungkinkan, dan tuannya tidak ada. Dia harus melindungi para dewa dan jenderal, tetapi dia tidak bisa menjadi umpan meriam. Idiot, semua orang di Outlands adalah idiot. Kutukan Nantian Xiong lebih keras daripada gemuruh. Itu adalah api kekacauan dan guntur kekacauan. Kedua orang itu juga dua talenta, dan mereka berubah menjadi bentuk manusia, tetapi sebagian besar waktu, mereka bersumpah, mereka tidak sebanding dengan Chaos Cauldron, dan mereka hanya dapat menunda waktu dengan cara ini. Lari, kemana harus lari? Dua kaisar besar dari domain luar, mata mereka berkaca-kaca karena marah, dan mereka juga mual. Meskipun mereka berada di puncak, mereka tidak dapat saling bertemu, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Melampiaskan kemarahan mereka. Itu hanya kesalahan, kedua orang itu bergerak terlalu cepat. Poin ini sangat diajarkan oleh tuannya. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda akan melarikan diri. Apalagi mulut Anda sangat patah. Saat Anda berjalan dan memarahi, jika lawan memiliki kekurangan, akan ada punggung yang mendominasi. Dia dalam keadaan putus asa, dan juga memiliki keinginan untuk memarahinya. Orang yang benar-benar dimarahi adalah prajurit dan jenderal iblis. Siapa Chaos Fire dan Chaos Thunder? Tidak masalah jika Anda tidak mati, tetapi ada dua kaisar puncak di belakang. Pemaksaan yang mengerikan dari cara kaisar menghancurkan pasukan iblis satu per satu. Ledakan. Gemuruh. Pertarungan tim antara Sovereign dan Sovereign hancur, jalan Taiko yang redup, guntur dan kilat, dan alam semesta kacau balau, ada beberapa Sovereign, berkelahi dan berkelahi, mereka tersapu, mengubah medan perang, dan melanjutkan. Tampaknya jalan Taiko juga semarak. Sejenak, Kaisar Dunia Bawah mengangkat matanya untuk melihat ke arah Chang Miao. Juga, mengapa mengatakan juga? Itu hanya karena surga juga ramai. Sejak permaisuri dimakamkan, tidak ada hentinya. Sesekali, pilar sihir akan turun, dan akan ada invasi asing setiap 3 hari. Begitu perang dimulai, itu akan terjadi menyapu 3 alam api perang tidak pernah padam. Saat ini, jajaran Outland cukup besar. Dia bertarung, leluhur Dao bertarung, dan Yao Qi juga bertarung. Meskipun batasan abadi yang ditinggalkan oleh Ye Chen memblokir banyak pilar sihir dan banyak makhluk tertinggi, masih ada orang luar biasa yang keluar dari pilar sihir satu per satu. Ada yang tertinggi, dan ada prajurit dan jenderal sihir. Melihat ke bawah dari mata tetap, langit dan dunia manusia, dunia surga dan dunia bawah, penuh sesak dengan Wang Yang, domain luar menyerang, orang biasa berkelahi, mayat orang mati membentuk gunung, dan darah mengalir ke sungai. Ya dewa, selamatkan semua makhluk hidup. Teriakan rakyat jelata sedih. Setiap makhluk hidup yang berjuang di ambang hidup dan mati memiliki raungan dari jiwa, memanggil makhluk tertinggi di surga. Saya dapat mendengar Anda. Kaisar, yang hidup di zaman prasejarah purba, memiliki suara serak dan sangat kelelahan, dia dapat mendengar setiap panggilan makhluk hidup, tetapi sayangnya, dia tidak berdaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh ilusi tidak pernah berhenti. Pertempuran antara tubuh suci dan iblis suci telah berlangsung selama beberapa ronde yang tidak diketahui, dan darah telah menodai potongan-potongan ilusi. Ye Chen terhuyung-huyung dan mengayunkan pedang abadi sekuat yang dia bisa. Dia terluka sangat parah. Tidak ada 1 inci pun daging dan tulang utuh di sekujur tubuhnya, dan dia begitu membusuk sehingga dia diambang kehancuran. Di sisi berlawanan, iblis suci juga terhuyung-huyung.
Ye Chen terluka parah, dan dia sama-sama sengsara. Karena penerus darah melemah, pemulihan keabadian pada dasarnya tidak berguna. Darah di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan cahaya abadi, yang dapat menghancurkan tubuh iblisnya dan mencegah penerus darah dari pemulihan. Mati, kenapa kamu tidak mati? Setan suci itu menjerit, mata lubang hitamnya berwarna merah darah, sebelumnya, suasana hatinya terganggu. Sekarang, ada tanda-tanda penghalang setan, keuletan dan keuletan Ye Chen membuatnya gila, berulang kali Ekaristi dirobohkan, tetapi diserang balik berulang kali, dan semacam kemarahan dan ketidakberdayaan telah lahir. Saat ini, tidak ada wajah untuk dibicarakan. Puncak melawan sisa darah, penyempurnaan melawan tingkat menengah, dia harus menjadi yang pertama dan akan menjadi satu-satunya yang dipukuli seperti ini, dan keagungannya telah lama menghilang. Yang membuatnya takut adalah Ye Chen tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Keheningan tubuh suci kuno membuatnya tampak seperti melihat sentuhan keputusasaan. Putus asa, tidak menakutkan. Yang mengerikan adalah dia tidak tega mencari harapan. Dan obsesi ini, Ye Chen miliki. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyerah. Dia melawan langit sepanjang jalan, hidup dan mati, dan dia mampu bertahan sampai sekarang karena kemauannya yang tidak bisa dihancurkan. Dia juga lelah, dan dia juga lelah, tetapi misi tertentu tidak memungkinkan dia untuk jatuh setelah pertempuran ini, itu berarti kehilangan rakyat jelata di semua wilayah, bagaimana menjadi layak bagi permaisuri, bagaimana menjadi layak bagi jiwa kepahlawanan yang terkubur. Jika permaisuri ada di sini, dia mungkin akan menangis karena kesusahan. Dialah yang menyerahkan beban sejarah kepada tubuh suci kecil ini, dan dapat beristirahat dengan tenang setelah dimakamkan, tetapi untuk hidup, baginya, itu mungkin siksaan yang menyakitkan. Engah, engah. Ditemani oleh dua semburan darah, tubuh suci kuno yang sunyi itu jatuh, begitu pula Kaisar Langit dan Iblis Suci. Kamu, aku tidak bisa menghancurkanku. Sebuah cibiran segera terdengar, dan Iblis Suci itu berdiri terhuyung-huyung, dengan darah menetes dari mulutnya, wajahnya terdistorsi, suram seperti hantu, matanya dipenuhi tirani dan haus darah. Tertawa dan tertawa, dia berhenti tertawa. Di sisi berlawanan, Ye Chen juga berdiri, dengan genting, bisa tertiup angin kapan saja, dan hanya sedikit cahaya yang berkedip di matanya yang redup. Tidak, tidak mungkin. Mata Iblis Suci menjadi menonjol, dan dia mundur selangkah, menjatuhkan Ye Chen lagi, tetapi tubuh suci, yang berada di ujung kekuatannya, berdiri lagi. Engah. Susi sangat cemas sehingga Iblis Suci itu memuntahkan seteguk darah dan jantung iblisnya runtuh, dia tidak bisa berdiri kokoh dengan satu langkah, dan mundur 2 atau 3 langkah, hampir jatuh terlentang. Jika Anda tidak bisa berdiri diam, jangan diam. Itu karena Ye Chen telah menabrak lengannya lebih dulu, dan dia tidak jatuh sebelumnya, tetapi jatuh kali ini. Engah. Sekali lagi, Ye Chen mengendarai tubuh tertinggi, memegang pedang abadi di kedua tangan, lurus ke bawah, dan memasukkannya ke kepala Iblis Suci, masuk dari tengah alis dan keluar dari belakang kepala. Pedang itu untuk membunuh, tetapi juga untuk melarang. Murid Iblis Suci mengerut, dan dia ingin bangun, tetapi dia tidak berdaya, dia hanya meraung dan meratap, mengetahui bahwa dia dikalahkan, dan mengetahui akhir hidupnya, betapa menyedihkannya itu. Tebakannya tidak buruk. Ye Chen sudah mengangkat tangannya, menekan telapak tangannya di dadanya, dan melakukan seni sihir menelan langit, dan pusaran menelan tiba-tiba muncul. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 22 April tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3132 Bala Bantuan Asing. Ratapan Iblis Suci pertama lebih mengerikan daripada hantu jahat, tetapi itu tidak dapat mengubah apapun. Di bawah seni iblis menelan Ye Chen, tubuh layu inci demi inci, dan jiwa dihancurkan inci demi inci. Orang suci garis keturunan tubuh tidak mau kalah dengan garis keturunan tubuh suci. Dalam pertempuran yang seharusnya menjadi kemenangan mutlak, mereka kalah berantakan, bahkan berakhir dengan kehancuran. Jika generasi iblis suci ada di sini, mereka akan memuntahkan darah karena marah. Menghitungnya secara detail, beberapa jenderal di bawahnya, termasuk Disa Chanri, semuanya mati dengan mengerikan, dan mereka benar-benar telah jatuh ke dalam gengsi garis keturunannya dengan iblis suci, mereka semua akan musnah, sangat menjijikkan. Jeritan menghilang tanpa tahu kapan. Iblis suci di puncak Kaisar Surga telah menjadi debu sejarah, sementara Ye Chen,
yang merupakan seorang pembantai, masih menciptakan mitos, dan menambahkan sentuhan yang cemerlang dan kuat dalam perjalanan melawan langit. Kepalsuan berdarah akhirnya menjadi ketenangan. Ye Chen terhuyung-huyung berdiri. Meskipun dia kelelahan, dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Memegang pedang abadi yang berdarah, dia terhuyung-huyung menuju jalan Taiko. Dia sudah mendengar deru pertempuran. Jika dia tahu bahwa dia bisa bertahan di bawah pengepungan dua iblis suci, dia tidak akan pernah mengirim Chaos Cauldron, berpikir bahwa yang tertinggal adalah harapan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia mendorong kaisar dan dewa ke dalam lubang api. Kata-kata dibagi menjadi dua ujung. Pergi untuk melihat jalan Taiko, bergetar bolak-balik dalam gemuruh, pertempuran tim Supremes, langit dan bumi hancur, terlepas dari apakah itu lubang api, tetapi itu benar-benar tragis, sekuat Kaisar Huang dan Hongyan, dan mereka juga berlumuran darah, seperti Swordmaster Sword God, hanya tubuh setengah mati yang tersisa, dan bahkan Chaos Cauldron rusak. Apakah kamu benar-benar ingin memusnahkan seluruh pasukan? Mata para dewa akan pecah, dan hati mereka berdarah. Seorang kaisar wanita meninggal, dan hidup dan mati Ye Chen tidak pasti. Kaisar hari ini juga berjuang di ambang kepunahan jalan kuno yang diaspal dengan darah dan tulang benar-benar akan menjadi kuburan pasukan ekspedisinya dari surga. Sialan, biarkan kami keluar. Kaisar kera kecil masih mengutuk sambil memegang batang besi, matanya yang redup tidak lagi redup, dan dia secara paksa mengembunkan api. Meskipun aura dominannya tidak stabil, semangat juangnya tinggi. Dimusnahkan itu bagus, setidaknya Anda harus berjuang keras. Bukan apa-apa untuk terjebak di kuali. Ini tidak seperti kita belum pernah melawan kaisar sebelumnya. Keluar dari kakakmu, jujurlah. Chaos Divine Cauldron mengutuk kembali, seperti yang saya katakan dulu, ini bukan pertempuran tim Dao Kaisar biasa, seorang kaisar surgawi dengan keadaan puncak, bahkan seorang kaisar besar mungkin tidak dapat bertahan setelah kehancuran, Jenderal Dewa jika mereka keluar, itu adalah umpan meriam, dan bahkan jika pemiliknya tidak ada, ia harus menjaganya dengan ketat. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kaisar langit dari wilayah luar membunuhnya, mengacak-acak, menggertakkan giginya, dan dilemparkan ke dalam kekacauan oleh Chaos Ding sepanjang jalan, sangat marah. Saya harus mengatakan bahwa Heavenly Emperor of Outer Territory yang kesal masih sangat mendominasi, sekuat kuali yang kacau balau, dan dipukuli berkeping-keping, dengan retakan di sekujur tubuhnya. Itu bukan palsu, tetapi itu adalah senjata magis setelahnya semua. Dan itu masih di level puncak, pertarungan yang panjang pasti akan berujung pada kekalahan. Faktanya, ia telah dikalahkan, ia tidak memiliki kekuatan ilahi untuk mengisi kembali, ia lemah, ia tidak memiliki kekuatan ilahi untuk mengisi kembali, dan tidak ada tuan untuk mendukungnya, begitu lemah, ia akan dikalahkan sepenuhnya. Yang bisa dilakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menunda, apakah itu berlangsung sampai Ye Chen kembali, atau di Huang dan Hongyan dan yang lainnya membantai kaisar, akan ada secercah harapan. Seperti itu, Chaos Fire dan Chaos Thunder adalah sama, mereka mencoba yang terbaik untuk menyeret dua Great Emperor of Outland. Engah, engah, engah. Ada darah dan darah di kehampaan, dan pertempuran itu sangat sengit, dan tragedi semacam ini adalah untuk para kaisar surga, kecuali para kaisar dan orang kepercayaan, yang pada dasarnya dihancurkan dan dipukuli. Berlumuran darah kaisar, dan langit diledakkan. Tunggu. Para dewa mengertakkan gigi dan berhenti berteriak untuk Chaos Cauldron. Para bajingan itu tidak akan membiarkan mereka keluar, dan mereka tidak dapat menahan pertempuran. Mereka harus diam-diam mendorong para kaisar, dan kata-kata mereka lemah. Aku khawatir aku tidak bisa menahannya lagi. Raja Dewa Penciptaan bergumam, dan mata sisi pertama, memandang ke arah kehampaan di barat, dan melihat roh-roh jahat yang mengerikan, menelan makhluk tertinggi dari wilayah luar, dan terjadilah pertempuran besar. Jelas, domain asing lain menyelinap masuk. Aku. Ming Jue tidak muncul dalam satu nafas, hampir jatuh ke tanah, rumah bocor dan hujan sepanjang malam, situasi ini sangat tidak masuk akal, aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali, dan bala bantuan datang lagi. Apakah keberuntungan surga telah habis? Raja manusia menyaksikan dengan diam-diam. Sejak permaisuri surga dimakamkan, pasukan ekspedisi surga tampaknya mengalami kesulitan. Meskipun Ye Chen mendukungnya, ada kalanya dia tidak bisa. Aku tidak datang cepat atau lambat, mengapa datang saat ini juga? Tuan Long memarahi diam-diam, giginya gatal karena kebencian,
dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau kesalahan dewa, tetapi dia datang ke bala bantuan di saat ini, apa yang dia lakukan? Sialan. Dewa Perang Xing Tian muncrat darah, sakit hati dan marah. Barisan saat ini telah melampaui batas, belum lagi ada orang luar yang menyelinap masuk. Pasukan ekspedisi seluruh langitnya benar-benar ingin benar-benar dimusnahkan. Pada saat ini, ekspresi para kaisar sangat jelek. Di sisi lain, di Outland, dari kaisar langit hingga tentara iblis, semua orang tertawa dengan tidak sopan, wajah mereka mengerikan, dan mereka semua menjilati lidah merah mereka. Karena bala bantuan dari domain asing, pertarungan tim Supreme akhirnya terhenti sejenak. Kedua belah pihak, satu timur dan satu barat, membentuk situasi konfrontatif. Outer Domain Supreme masih dapat berdiri kokoh, tetapi lebih dari setengahnya para kaisar di surga gemetar. Ledakan. Gemuruh. Dalam 2 atau 3 saat penghentian pertempuran, bala bantuan asing tiba, dipimpin oleh 2 kaisar dan setan suci. Dalam hal tingkat kultivasi, mereka masih di atas kaisar dan orang kepercayaan. Berdiri di langit, selain mereka, ada 3 kaisar jahat surgawi dan 6 kaisar iblis surgawi. Makhluk tertinggi dari Outland, bergabung bersama. Tiba-tiba, langit, bumi, kilat, guntur, dan guntur semuanya disebabkan oleh domain luar. Ledakan. Gemuruh. Sebelum perang dimulai, dunia sudah dalam kekacauan, para kaisar surga dan makhluk tertinggi dari wilayah luar yang saling berhadapan. Adegan itu benar-benar membuat Jenderal Dewa sedih. Melihat para kaisar di surga, mereka terhuyung-huyung satu persatu, banyak yang berlumuran darah, dan banyak kaisar berdarah, melihat makhluk tertinggi dari domain luar, mereka seperti monumen. Dalam pertempuran ini, tidak perlu untuk bertarung untuk mengetahui hasilnya, terlepas dari keadaan kedua belah pihak, atau barisan, Outland benar-benar menghancurkan langit. Namun, mereka masih memiliki harapan. Dan harapan ini, selain Ye Chen, adalah alam semesta jalan Taiko. Setelah kacau, mungkin akan tersapu ke semua sisi. Dengan cara ini, mungkin seseorang akan melarikan diri. Fisik suci Kaisar, menarik. Kaisar Dao Shengmo tersenyum, menatap Kaisar Huang, dan matanya yang menggoda jatuh ke tubuh Hongyan. Mata berwarna darah itu penuh dengan menakutkan dan tirani, dan mereka dapat dilihat di mana-mana. Kenalan lama, itu sayang sekali kedua belah pihak bermusuhan. Beri kamu kesempatan untuk menyerah pada dewa ini. Suara itu datang lagi, dan itu datang dari iblis suci lain dari jalan Kaisar, memutar lehernya dengan nyaman, tidak hanya suram, tetapi juga sangat jahat, menatap mata si cantik, keras untuk menyembunyikan itu adalah kecabulan, saya telah menjadi kaisar begitu lama, dan saya tidak pernah merasakan cita rasa sakramen kaisar. Hongyan tidak memiliki kata-kata. Kedinginan dan ketidakpeduliannya adalah jawaban terbaik. Semua makhluk hidup memiliki obsesi, begitu pula yang tertinggi. Begitu Anda memilih posisi, Anda tidak akan pernah mengubahnya. Apakah Anda hidup atau mati, Anda tidak memiliki keluhan. Tidak ada penyesalan. Mencari kematian. Kaisar Dao Shengmo mencibir, yang pertama menyerang, menatap keindahan, cahaya cabul dan jahat di matanya bahkan lebih panas, dan dia juga ahli kecantikan. Gerakannya adalah sinyal membunuh. Makhluk tertinggi dari wilayah luar bergerak, dan salah satu dari mereka datang dari langit, menyapu roh jahat yang mengerikan, dengan wajah ganas, lebih menyeramkan dari hantu. Bertarung. Para kaisar surga juga bergerak, meskipun aura mereka lemah, tetapi semangat juang mereka tinggi. Mereka bertarung sepanjang jalan, dan mereka belum pernah melihat pemandangan sebesar ini sebelumnya, paling buruk mereka akan mati. Bagaimanapun, nama langit tidak bisa dilemahkan. Ledakan. Gemuruh. Ini masih merupakan pertarungan tim, eksklusif untuk makhluk tertinggi dari kedua belah pihak, domain luar membentang dari barat ke timur, dan langit membentang dari timur ke barat. Pada saat ini, suara mendengung mengguncang seluruh dunia. Sebelum suara itu turun, saya melihat tombak perang emas datang dari akhir zaman kuno, diwarnai dengan keabadian, diukir dengan keabadian, dan membawa kekuatan kehancuran. Engah. Darah Dao Kaisar tiba-tiba muncul, dan iblis suci yang bergegas menuju kecantikan itu tidak tahu kemana harus mengikuti, jadi dia dipakukan ke langit dengan tombak, kaki dan kakinya berdebar, tetapi dia tidak bisa patah. Bebas. Ini. Outland Supreme, yang telah membunuh di tengah jalan, berhenti secara kolektif, dan terlihat sepasang mata iblis sedang menatap langit yang kosong, ekspresi mereka ngeri, dan hati mereka bergetar. Itu adalah iblis suci di puncak Kaisar Agung.
Untuk dapat membantai puncak Tiandi, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan tempur seperti itu, untuk dipaku di sana dengan tombak, seberapa menakutkan orang yang menembaknya, apakah dia akan menjadi Huangdi? Katakan saja, nasib surga masih ada. Semua kaisar tertawa, melihat kekuatan tombak emas dan kekuatan menyilaukan di atasnya, siapa lagi selain Ye Tiandi dari surga? Itu benar. Para dewa akan menarik napas dalam-dalam. Entah kenapa, ketika mereka mendengar nama Ye Chen, mereka merasa nyaman. Ada kepercayaan yang ditanam bertahun-tahun yang lalu. Mereka yang ada di sana akan dapat bertahan tanah mereka. Ah! Jeritan dan ratapan setan suci melengking, dan mereka dipaku dengan kuat di sana, tidak dapat membebaskan diri, seolah-olah mereka telah menjadi manusia darah yang disebut alam, darah, hukum, dan kekuatan gaib. Semuanya memiliki menjadi pajangan. Outland Supreme ingin menyelamatkannya, tapi sayangnya sudah terlambat. Tombak itu terlalu menakutkan, kecemerlangannya cemerlang, dan kekuatan penghancurnya luar biasa. Itu adalah iblis suci puncak, yang berubah menjadi kabut darah sedikit demi sedikit, dan akhirnya berubah menjadi sepotong abu terbang. Mendesis. Makhluk tertinggi dari domain luar semua tersentak, mundur bersama, dan hanya dengan satu paku tombak, iblis suci puncak mati. Lawan begitu menakutkan sehingga garis bawah syok disegarkan. Fakta telah membuktikan bahwa menantu yang ingin mengambil ekaristi harus membayar harga. Ini akan menjadi kebenaran. Itu mendominasi, dan membunuh yang tertinggi dengan satu tembakan. Memalukan. Kaisar surga tertawa datar, kita telah bertarung begitu lama, tapi kita masih gagal membunuh kaisar, kamu sangat hebat. Satu tatap muka, iblis suci puncak dalam hitungan detik, tubuh suci tingkat kaisar ini benar-benar tidak tertutup, itu juga seorang kaisar, itu yang tertinggi, dan mereka semua kecil. Adapun yang dihancurkan, setan suci, dia benar-benar pantas mendapatkannya. Jika dia melakukannya lagi, dia mungkin akan merasa damai, tembak burung yang menonjol, dan dia adalah burung itu. Jadi, tidak apa-apa untuk menganggur. Jangan berpura-pura agresif, dan Anda akan menderita pembalasan jika Anda berpura-pura terlalu banyak. Seperti dia datang ke jalan Taiko ini, dan dia dikirim ke gerbang neraka sebelum dia membunuh satu orang. Selamat ulang tahun untuk teman buku Sue Chao Gui. Episode 3133 ada di sini. Jalan Taiko yang redup sepi. Karena tombak, karena iblis suci disalib sampai mati, surga dan makhluk tertinggi dari wilayah luar berhenti bertarung lagi, atau dengan kata lain, mereka berhenti bertarung begitu saja. Apakah dia dewa? Kaisar langit dari wilayah luar melihat ke timur dengan ekspresi bingung dan nada gemetar. Saat berbicara, dia tanpa sadar mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Sebelum dia melihat siapa itu, dia takut hatinya akan bergetar apa yang dapat mereka lawan, membunuh iblis suci puncak dengan satu tombak, tidak semua orang dapat melakukannya, tetapi siapapun yang dapat melakukannya adalah yang tertinggi di antara yang tertinggi. Tidak hanya dia mundur lagi, tetapi kaisar juga mundur. Dengan kata lain, seluruh Outland, dari puncak kaisar surgawi hingga tentara dan jenderal iblis, semuanya mundur, dan moral mereka yang telah diintimidasi oleh tombak benar-benar hilang. Belum lagi tentara iblis, bahkan tentara surgawi kaisar memiliki keinginan untuk berbalik dan lari. Di sisi lain, melihat kembali ke langit, saya sangat bersemangat. Tidak peduli kaisar atau dewa dan jenderal, punggung mereka diluruskan, dan para jenderal surga kembali dari kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Bang-bang tiba-tiba terdengar, lambat dan berirama, dengarkan baik-baik, itu suara orang berjalan, mungkin langkahnya terlalu berat, dan setiap langkah jatuh, alam semesta bergetar. Nai Ye Chen, seperti dewa perang yang berperang melawan hutan belantara, kembali dengan kemenangan, bersinar terang, memenuhi langit yang gelap. Namun, saat mereka melihatnya, hati semua kaisar dan dewa tiba-tiba terasa sakit. Itu Ye Chen, tapi dia telah kehilangan wujud manusianya, dengan darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan banyak tulang yang terlihat. Setiap langkah yang diambilnya adalah jejak berdarah, yang menunjukkan betapa sengitnya dia bertarung dalam ilusi. Diam, semua langit dan manusia diam, tidak pernah merasa bahwa saya sangat tidak berguna. Kaisar surga, tubuh suci, pergi untuk melihat makhluk tertinggi di wilayah luar, mata mereka menjadi menonjol dan pupil mereka menyusut. Mereka tahu bahwa ada dua tubuh suci tingkat kaisar, tetapi mereka tidak ketahuilah bahwa ada juga tubuh suci tingkat kaisar surgawi.
Ternyata yang mereka lawan adalah sekelompok pemuda si Jingxuan, diturunkan. BR. Mundur, mereka mundur lebih cepat, wajah mereka pucat, dan kaki kaisar surga lemah. Setelah jatuh, mereka berdiri dan terus mundur hingga mencapai ujung dunia. Mengerikan, ekaristi itu mengerikan. Tidak hanya kekuatan tempur, tetapi juga bentuk. Dengan luka yang begitu serius, apakah dia bertengkar dengan dewa? Dan roh jahat dari jalan kaisar di sekujur tubuh, apakah itu membunuh para dewa? Mereka sangat ketakutan sehingga mereka akan runtuh. Ye Chen tetap diam, dan langkahnya tidak berhenti. Memang, dia terluka parah, penampilannya menyedihkan, dan bagian dalamnya bahkan lebih buruk. Dia mampu melawan ilusi, tetapi dia bertahan sepanjang jalan, dan dia mungkin jatuh kapan saja. Hal ini terlihat dari matanya. Matanya sangat redup, tetapi, di luar keremangan, ada lapisan kecemerlangan yang tampak cerah. Namun, itu adalah tubuh suci kuno setengah mati yang membuat takut seluruh pasukan asing, dan Kaisar Langit tidak terkecuali. Ini adalah kekuatan Ekaristi Agung. Kembali, teriak Kaisar Dao Shengmo, berbalik dan melarikan diri. Ye Chen bisa memaku teman baiknya sampai mati dengan tombak, dan dia juga bisa memakunya sampai mati dengan tombak dan menderita luka serius. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan bahwa Supreme Beings of Outland juga bebas? Adegan itu sangat ironis, begitu banyak kaisar, termasuk kaisar surgawi dan kaisar dan iblis suci, bukannya tidak berdaya, dan mereka ketakutan dan melarikan diri karena malu. Ledakan. Ye Chen melangkah maju dan menempuh jarak 80.000 mil. Engah. Kemudian, ada bunga darah hitam legam yang mencolok. Kaisar Dao Sein Demon, yang masih melarikan diri, dipenggal oleh pedangnya, dan jiwa serta tubuh aslinya terluka parah. Ini masih dalam keadaan lemah sisa darah. Pada periode puncak, satu pedang dapat membunuh dalam hitungan detik. Jika dia sama, lari saja. Dia ingin melolong, tetapi dia tidak memiliki ingatan yang panjang sama sekali. Dia menembak kepala burung itu, dan dia juga menjadi burung itu. Aku bertarung denganmu. Kaisar Dao Sein Demon melolong, dan mengorbankan kekuatan Sueji. Tubuh iblis tanpa kepala dan roh primordial tanpa kepala semuanya berkembang dengan cepat dan keras. Dia tahu bahwa dia ingin meledakkan dirinya sendiri dan menyakiti Ye Chen dengan parah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen mengeluarkan roh primordialnya dengan satu tangan, dan menerapkan hukum waktu untuk membalikkan waktu. Tubuh yang membengkak dan roh primordial dari iblis suci kembali ke bentuk aslinya, dan mereka langsung dipukul kembali ke bentuk asli mereka. Iblis suci putus asa. Dia harus putus asa, dia adalah iblis suci tingkat kaisar yang agung, di depan Ye Chen, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk meledakkan dirinya sendiri, atau dengan kata lain, dia hanyalah seekor semut. Ye Chen mengangkat tangannya dan menelannya dengan paksa. Dalam sekejap, dia menghilang lagi dan menyusul Kaisar Langit Emo. Tendangannya begitu mendominasi sehingga Emo, yang berada di puncak Kaisar Langit, diinjak-injak menjadi lumpur berdarah dengan kakinya, dan roh primordialnya juga hancur. Bos mendominasi. Kuali yang kacau melolong, mengikuti semua jalan, terus terang, mengambil kebocoran sepanjang jalan, tidak peduli yang mana, tapi semua yang dibantai Ye Chen, pada dasarnya ada senjata ajaib yang dipaksa keluar, dan itu mengambil senjata ajaib itu, gunakan ini sebagai makanan. Engah. 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 Adegan berikutnya sangat berdarah. Ye Chen, yang berjalan di langit, benar-benar dewa pembunuhan. Kemanapun dia pergi, akan ada makhluk tertinggi dari wilayah luar yang akan dihancurkan. Apakah dia kaisar surga atau tentara sihir dan jenderal, di sana tidak ada yang menonton. Suara ratapan itu melengking dan menghancurkan hati. Para kaisar mengikuti sepanjang jalan, dan mereka ingin bertarung, tetapi mereka tidak menangkap apapun. Dimanapun Ye Chen lewat, tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh, dan tidak ada yang bisa bernapas. Jenderal, ini hanya berbeda. Kui Niu sedang duduk di atas tripod, matanya bersinar terang. Reputasinya semua diperoleh. Jenderal tua itu bergumam, dengan ekspresi bingung di wajahnya, menghitung kehidupan tubuh suci di langit, yang merupakan legenda dan mitos. Perjalanannya diaspal dengan darah dan tulang. Lebih banyak jenderal tetap tanpa ekspresi. Dibandingkan dengan makhluk tertinggi ini, sangat mendominasi dan kuat untuk membunuh dua kaisar langit dan iblis suci. Anda harus tahu bahwa Ye Chen sebelumnya berada dalam kondisi lemah, dan kedua kaisar langit dan iblis suci itu sama-sama berada di puncak kehancuran. Kekuatan tempur. Saya tidak tahu kapan, jalan Taiko tenang. Melihat ke bawah ke langit,
Tidak ada lagi iblis dari domain luar, masing-masing telah dikirim ke gerbang neraka, dan mereka semua telah menjadi darah dan tulang di bawah kaki Ye Chen. Outland benar-benar hancur, tetapi Ye Chen tidak kembali. Ketika Kaisar menemukannya, Ye Chen telah jatuh ke dalam sekelompok gunung. Setelah bertahan begitu lama, dia akhirnya pingsan karena kelelahan, kelelahan karena pertempuran, dan kelelahan karena kelelahan. Ye Chen. Hong Yan melangkah maju dengan tergesa-gesa, memeluknya di lengannya, menanamkan esensi bergulir, menutrisi tubuh Ye Chen, dan juga menenangkan bekas lukanya. Dia sudah benar-benar memar. Kaisar juga tidak menganggur. Adegan itu sangat sunyi dan sangat hening. Ye Chen berjuang terlalu keras dalam pertempuran ini. Tanpa dukungannya, pasukan ekspedisi seluruh langit akan musnah seluruhnya. 3 hari sebelum Ye Chen bangun. Matanya masih redup tak tertahankan, luka di permukaan tubuhnya bisa sembuh, tapi luka di dalam butuh waktu bertahun-tahun untuk menghangat. Pertempuran tragis telah merusak fondasinya. Hari itu, dia berdiri di ujung. Sebelum dia pulih dari lukanya, dia membuka paksa lingkaran sihir, dan tidak ada waktu untuk menunda. Jalan kuno yang rusak ini telah mengalami terlalu banyak pertempuran, dan menjadi semakin tidak stabil, terutama Qian Kun, yang merupakan pendahulu dari runtuh. Oleh karena itu, perlu untuk melanjutkan sesegera mungkin. Ada juga markas surga, dia tidak perlu melihatnya, dia tahu bahwa perang sedang berkecamuk, penguburan permaisuri telah menyebar terlalu jauh, dan situasi orang prasejarah kuno mungkin bahkan lebih buruk. Bersenandung. Diiringi dengungan, jalan Taiko berlanjut. Sebelumnya, karena dua kaisar surgawi dan iblis suci mencuri ke Taiko, kelanjutan jalan Taiko telah banyak ditarik kembali selama periode tersebut, dan kali ini harus dibuka lagi. Dia melewati 2 pusaran air dan menghindari lautan guntur kembali ke trek aslinya lagi. Jalan ini tidak panjang. Hanya butuh setengah hari untuk melanjutkan ke jalan Taiko di seberang, dan tidak ada orang luar, tetapi saya melihat banyak kerangka, yang dikumpulkan oleh dewa perang dan yang lainnya, kebanyakan dari mereka adalah dewa dan jenderal, dan mereka adalah terkubur di tanah ini. Setelah 1/4 jam istirahat, perjalanan dimulai lagi. Untuk waktu yang lama setelah itu, jalan Taiko terus mengaum, atau raungan terus-menerus, atau fluktuasi pertempuran, terus terbuka, tetapi juga menyerang dan membunuh sepanjang jalan. Meskipun tidak ada kaisar wanita, di bawah kepemimpinan Ye Chen, tentara ekspedisi semua surga tidak terkalahkan, tidak hanya berapa banyak jalan yang mereka ikuti, tetapi juga berapa banyak makhluk tertinggi asing yang dibantai. Wajar saja, harga ini juga tragis. Pertempuran ini, belum lagi para kaisar, bahkan Ye Chen tidak dapat menahannya lagi, luka lama tidak sembuh, dan luka baru ditambahkan, dia tidak pernah kembali ke kondisi puncak, dan kelelahan lagi dan lagi. 7 tua, seberapa jauh? Setelah menahan selama beberapa hari, Kaisar Kera Kecil akhirnya bertanya dengan suara rendah, pasti ada batas waktu, dan jika terus seperti ini, mereka semua harus berbaring. Kekuatan ilahi Kaisar juga terbatas. Sudah dekat. Sebelum Ye Chen bisa menjawab, dia mendengar Xing Tian tersenyum. Hou Yi tidak membantahnya. Mereka semua berasal dari zaman prasejarah-prasejarah, dan mereka pada dasarnya tahu beberapa jalan. Kaisar lain melihat kehampaan dan kehampaan. Semakin kacau, semakin dekat jaraknya, dan itu hanya masalah waktu. Para dewa akan menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Ini dekat, permaisuri pernah berkata, tetapi masih sangat jauh, mereka tidak tahu apakah kedekatan yang dikatakan God of War juga sejauh itu. Suara mendesing. Saat berbicara, Ye Chen berubah menjadi tubuh Dharma. Bos, lihat. Begitu tubuh Dharma melangkah ke dalam kehampaan, itu hanya karena petir datang dari sisi berlawanan, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, itu tidak kecil, dan tidak mungkin untuk menghindarinya, jadi tubuh Dharma harus bertarung. Sama seperti sebelumnya, tubuh Dharma padam dan tidak pernah kembali. Tubuh suci diledakkan, dan akhirnya menghentikan guntur dan kilat. Ye Chen melakukan ini sepanjang jalan. Setengah hari kemudian, jalan Taiko berlanjut. Pada hari kedua, bagian lain dari jalan Taiko bergabung, dan kemudian terjadi pertempuran besar, dan para kaisar terus maju. Di hari ketiga, jalan Taiko dilanjutkan. Pada hari kelima, Ye Chen melewati sekelompok meteorit yang kacau, melewati kesulitan dan rintangan, dan menerima sisi yang berlawanan. Hari ke-6. Pada hari ke-9, seluruh jalan Taiko bergetar, dan di bawah tatapan para kaisar dan dewa, itu berubah bentuk.
Awalnya jalan batu, tetapi berubah menjadi jalur cahaya sedikit demi sedikit. Alam semesta yang kacau berfungsi biasanya di dunia yang gelap, ada semburan kemegahan, ada suara surgawi yang misterius bergema, dan penglihatan kuno saling terkait. Apa-apa yang terjadi? Semua dewa berdiri di mulut tripod, mata mereka bersinar terang. Ini dia. Dewa perang, Hou Yi dan jenderal lainnya semua tersenyum lelah. Saat itu, ketika mereka keluar dari zaman prasejarah kuno, jalan kuno belum rusak, dan itu adalah bentuk jalan cahaya sekarang. Sekarang, jalan batu telah berubah menjadi jalan terang, yang membuktikan bahwa jalan kuno jalan tersebut telah terhubung sepenuhnya, telah berakhir. Dengan baik. Ketika kalimat ini datang, itu sangat mengasyikkan. Banyak dewa tua sangat bersemangat hingga hampir menangis, dan para kaisar juga sangat emosional. Perjalanan ini penuh dengan kesulitan, dan akhirnya mereka berhasil melewatinya. Ruoxi, Wu Lei, Chu Xuan, Chu Ling. Kami. Di sini. Ye Chen berbicara dengan suara serak, dengan air mata masih tersisa di sudut matanya, dan dia berjalan dengan lelah, selangkah demi selangkah, ke langit, menuju puncak yang paling berkabut, di mana dia akan membuka pintu. Hingga zaman kuno dan prasejarah. Bala bantuan surga ada di sini. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 23 April tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3134 Kakak yang baik. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen mencubit segel abadi, dan cahaya abadi mekar di sekujur tubuhnya ada cahaya terang, dan dia langsung pergi ke kabut, memantulkan penglihatan kuno, dan ada dao misterius suara, membubung ke langit. Bersenandung. Diiringi suara mendengung, sebuah pintu cahaya muncul, menjangkau ke langit dan turun ke 9 dunia terpencil, benar-benar berdiri tegak, dan seseorang yang berdiri di depan pintu itu seperti sebutir beras di taicang. Jika Anda lihat ke atas, kamu tidak bisa melihat ujungnya. Itu adalah portal prasejarah kuno. Itu megah dan agung, belum lagi para dewa dan jenderal, bahkan para kaisar kewalahan, ada udara luas yang keluar dari pintu, perubahan dan jarak yang jauh, ada implikasi kuno yang bukan milik zaman ini, itu jaraknya relatif kecil dewa pedang dan master pedang di dekatnya semuanya terlempar ke belakang. Ini jauh lebih besar daripada gerbang di Jalan Taiko. Terlalu banyak orang mengangkat kepala dan mau tidak mau menelan ludah mereka. Belum lagi gerbang ini, bahkan helaian nafas yang keluar dari gerbang membuat mereka ingin berlutut, mereka yang memiliki fondasi yang lebih lemah dapat dihancurkan dan meledak. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Lebih banyak orang melihat ke dalam, di area yang kacau. Tidak peduli seberapa keras mereka melihat, mereka tidak bisa melihat satu orang pun. Itu lebih gelap dari Jalan Taiko, seolah tertutup lapisan awan, dan mereka hanya bisa berjalan dalam kabut. Anda bisa melihat prototipe gunung tersebut. Jika kamu melewati gerbang ini, apakah ini dunia prasejarah kuno? Dewa kecil bergumam, jalannya sulit dan berbahaya, dan mereka datang dengan darah dan tulang, dan akhirnya tiba di tempat tujuan. Aku selalu merasa seperti sedang bermimpi, dan ada perasaan yang tidak nyata. Sepertinya seumur hidup, para jenderal tua seperti Xing Tian, Hou Yi, dan Hua Seng sedang kesurupan. Sudah bertahun-tahun sejak mereka keluar untuk menyelamatkan tentara di zaman prasejarah kuno. Berjalan-jalan sekali seperti reinkarnasi, keadaan pikiran menyenangkan dan sunyi. Ada banyak jenderal dewa yang keluar dari sini saat itu, tetapi hanya sedikit yang selamat. Yang lainnya semuanya telah dimakamkan di Jalan Taiko. Tidak semua jenderal dewa adalah seperti mereka beruntung. Untungnya, bala bantuan dari surga akhirnya tiba. Zaman utama dan kuno. Ye Chen bergumam pelan, dan merupakan orang pertama yang melangkah ke gerbang cahaya. Ikuti dengan cepat. Hou Yi menyingkirkan pikirannya, dan mengimbangi Xing Tian. Di belakangnya, para kaisar dan jenderal melangkah satu demi satu. Memasuki gerbang kuno, itu adalah dunia lain. Ketika Anda melihat ke atas, Anda dapat melihat kegelapan tanpa batas, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti langit berbintang, tetapi Anda tidak dapat melihat bintang-bintang. Anda hanya mengetahui keluasan dan ketidakterbatasan. Saat Anda berada di dalamnya, Anda seperti sebutir pasir di alam semesta. Saat Anda datang ke sini, apa yang begitu kecil? Orang-orang. Banyak jenderal dewa melihat ke kiri dan ke kanan, mata penuh kebaruan, tetapi juga penuh keraguan, yang berarti bahwa zaman prasejarah kuno di era terakhir terlalu damai dan sunyi senyap.
Benar, setelah kehancuran besar dunia, pada dasarnya tidak ada makhluk hidup lain di sini kecuali makhluk tertinggi dan jenderal di masa lalu. Bai Zi melirik Ye Chen. Ye Chen juga melihatnya, seperti patung yang diukir di batu, dengan ekspresi acuh tak acuh, hanya perubahan hidup yang meluap, dan ada juga bekas luka yang tak terhapuskan, terukir di seluruh tubuh suci. Teratai merah. Bapak Kaisar. Leluhur tua. Seruan itu terdengar cepat, dari para kaisar dan jenderal. Adegan-adegan berikutnya sangat sensasional. Ada orang yang bermanifestasi di kedalaman, dan ada juga orang yang bergegas ke sini, seperti Di Huang, Zixuan, Tuntian Mozun, Long Ye, Wu Qing, Chen Yi, Kaisar Kera Kecil, Qin Yu. Terlalu banyak orang, kaisar kekasih, ahli waris, Hao Yi, dan warisan semuanya menangis saat ini, dan mereka telah melalui perubahan yang tak ada habisnya, dan mereka akhirnya akan bertemu lagi di zaman kuno. Dengan air mata, dua sosok bertemu. Aku tahu kamu masih hidup. Ayah, aku merindukanmu sepanjang waktu. Leluhur tua, apakah kamu merasa rindu rumah? Suara itu tersedak oleh isak tangis, dan para pendengar menangis. Kata-kata serak itu dipenuhi dengan perubahan yang tak ada habisnya, dan reuni kerabat tidak ada habisnya. Namun, Chun Feng tidak mengerti. Dengan kata lain, ada sinar cahaya keemasan yang tidak mengerti, ketika semua makhluk tercekik, tiba-tiba memanifestasikan, membentuk lapisan halo, menyebar tanpa batas dalam prasejarah primordial yang redup. Kemanapun halo lewat, tidak peduli sosok, gunung, laut, awan, air mata, daging dan darah. Semuanya berangsur-angsur memudar dari bentuk dan warna aslinya, berubah menjadi kehampaan sedikit demi sedikit, seolah-olah tidak pernah ada di atas rata-rata. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Huang tercengang, menatap Yue Sang-nya, permaisuri Donghua di pelukannya menghilang sedikit demi sedikit, termasuk dia, sedikit demi sedikit berubah menjadi kehampaan. Ada juga permaisuri teratai merah, Kaisar Naga Taiksu, dan Kaisar Manusia. Hal yang sama juga terjadi. Tampaknya ada tangan besar yang menghancurkan dunia dalam kegelapan, dan diam-diam menghapus segalanya. Bangun. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, menilai dari nadanya, itu adalah suara Ye Chen, bukan kegembiraan atau kekhawatiran, acuh tak acuh dan kejam, tetapi dengan semacam kekuatan ilahi tertinggi, menghilangkan kekosongan yang seharusnya tidak ada. Dalam sekejap, ilusi menjadi kenyataan. Semua kaisar, dewa, dan jenderal hanya merasakan kilatan di depan mata mereka, dan mereka merasakan kekuatan tak terlihat mendorong mereka dengan keras, sehingga mereka tidak bisa diam, dan ketika mereka berdiri diam, pemandangan di depan mereka telah berubah. Drastis, masih ditanam di jalan Taiko, dan masih jalan batu, bukan jalan terang, artinya jalan Taiko belum terhubung seluruhnya. Ini. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur membuka mulutnya, bertanya-tanya bagaimana situasinya. Ilusi. Dewa Raja Keberuntungan mengerutkan kening, mengangkat matanya dan melihat sekeliling, dia memang masih di jalan Taiko, ingatan sebelumnya ada di sana, meskipun itu benar, itu ilusi. Sungguh ilusi yang mendominasi. Di Huang bergumam pada dirinya sendiri dan melihat ke depan. Aku bisa melihat Ye Chen. Dibandingkan dengan para kaisar dan jenderal, dia berdiri seperti sebuah monumen, dengan hanya helai rambut putih yang mengambang lembut dengan debu tahun. Sepertinya dia tidak bergerak dari awal sampai akhir. Tepatnya, Ye Chen sudah bangun dari awal hingga akhir. Ye Chen juga yang menarik mereka keluar dari ilusi. Kemanapun mereka pergi ke dunia prasejarah kuno, itu jelas merupakan ilusi berbahaya. Semuanya sebelumnya palsu, tapi sekarang nyata. Itu sebabnya mereka terkejut. Ilusi aneh itu terlalu menakutkan, para dewa akan bingung, dan semua kaisar agung akan terperangkap dalam-dalam di dalamnya, hanya Ye Chen yang tetap terjaga sepanjang waktu. Sialan. Para kaisar dan dewa berkumpul bersama, ekspresi mereka sangat jelek, dan kebanyakan dari mereka meneteskan air mata, berpikir bahwa mereka benar-benar telah tiba di dunia prasejarah kuno dan bertemu kerabat mereka, dan baru kemudian apakah mereka mengungkapkan emosi mereka yang sebenarnya pada akhirnya, ternyata hanya ilusi, dipermainkan oleh orang lain. Perasaan seperti ini benar-benar menjengkelkan. Di alam Kaisar Surga, kamu adalah orang pertama yang dapat menghancurkan ilusiku. Ketika para jenderal marah, suara wanita tiba-tiba terdengar, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Jelas dan bijaksana, seperti lagu peri yang indah, setiap kata adalah nada yang anggun. Sangat disayangkan bahwa itu adalah suara yang menyenangkan, tetapi memiliki semacam kekuatan sihir tertinggi.
Semua kaisar kesurupan ketika mereka mendengarnya. Ketika mereka pergi menemui para dewa dan jenderal, lebih dari 90% dari mereka melihat membosankan. Senior, terima kasih. Ye Chen berkata dengan tenang, dengan lingkaran cahaya abadi menyebar di sekujur tubuhnya, menyeret para dewa dan jenderal yang diganggu oleh para dewa kembali ke akal sehat mereka, dan kemudian mengirim mereka semua ke dalam kuali yang kacau. Ekaristi kudus, ini benar-benar luar biasa. Suara wanita halus itu berbicara lagi, berbicara dengan jelas, tetapi dalam kata-katanya, ada senyuman tipis, masih sangat jahat, bahkan keadaan pikiran kaisar, aku harus mengatakannya dalam hati. Hati, agar tidak terganggu olehnya. Barulah mereka menemukan sumber suara itu. Ketika mereka mengarahkan pandangan mereka, ada lapisan awan berkabut di timur. Ketika mereka melihat, awan telah surut ke kedua sisi, memperlihatkan lapisan tangga yang dibangun oleh awan. Di ujung tangga awan, ada awan platform. Orang yang berbicara ada di sofa. Itu adalah seorang wanita, dengan pipi bertumpu di satu tangan, menghadap para jenderal, berbaring miring, dengan malas berbaring di atasnya, dengan sehelai rambutnya di satu tangan, menggoda seorang gadis kecil berkulit putih yang juga berada di sofa. Rubah. Ketika dia berbicara, dia bahkan tidak melihat dunia. Apakah itu manusia? Para dewa berdiri di mulut tripod, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka melihat ke atas sepanjang tangga awan. Mereka semua menatap wanita itu, memastikan bahwa itu adalah seseorang, dan bahwa itu dia ilusi yang diseret oleh tentara ekspedisi seluruh surga lebih kuat dari Di Huang dan yang lainnya, dan mereka semua jatuh cinta padanya. Ini sangat indah. Kui Niu tercengang, terlihat linglung. Tidak ada yang membantah ini. Memang, kecantikan wanita itu benar-benar tiada taraf, dia mengenakan pakaian putih, bersih dan cantik, dia tidak memakan kembang api dunia, tidak menodai debu dunia, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya peri yang anggun, dan bahkan helaian rambutnya juga diwarnai dengan warna-warna indah. Dia seperti peri yang dibuang yang hidup dalam mimpi, anggun, murni dan tanpa cacat, dan seindah mimpi. Sangat akrab. Raja manusia menjulurkan kepalanya, matanya hampir menyipit menjadi garis, pertama kali dia melihatnya, dia merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya, semakin dia melihat, semakin dia terlihat akrab. Seperti dia, sekelompok orang tua juga menonton. Setelah membacanya, semua orang saling memandang, lalu memandang Hongyan bersama. Minya sudah tidak asing lagi, bukan hanya Minya saja. Wanita itu sama persis dengan orang kepercayaannya, seperti sepasang saudara kembar, mungkin masih ibu mertua. Saudari. Wajah merah dengan ringan membuka bibirnya, yang sangat cocok untuk acara itu kata saudari tidak hanya mengejutkan para dewa, tetapi juga mengejutkan para kaisar. Saudari. Apa-apaan, apakah dia punya saudara perempuan? Namun, dilihat dari ekspresi si cantik, jelas bahwa itu tidak palsu, kabut di matanya masih tertinggal, dan telah memadat menjadi embun beku. Ya, itu memang adiknya. Oh, bertahun-tahun tanpa akhir, zaman telah berlalu, dan ketika kita bertemu lagi, keadaan pikiran benar-benar berubah-ubah, dan mata si cantik sudah kabur. Melihat ini, para jenderal sudah mengerti. Dengan cara ini, dia adalah saudara ipar Ye Chen. Kakak yang baik, jangan datang ke sini tanpa masalah. Oh tertawa kecil, berhenti menggoda rubah kecil, dan akhirnya mengangkat matanya, mengabaikan Ye Chen, mengabaikan semua kaisar dan jenderal, hanya melihat keindahan, menggoda dan bersenang-senang, hanya ada secercah kelembutan yang tersembunyi di bagian terdalam dari mimpi. Tolong, biarkan surga pergi. Hongyan tersedak. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan sikap rendah hati. Ini adalah permohonan yang rendah hati. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya saudara perempuannya. Di seluruh alam setan suci, alam setan bencana, alam setan surgawi, pengadilan surgawi kuno, dan era atas dan bawah, kakak perempuannya adalah satu-satunya wanita yang dapat berdiri bahu-membahu dengan permaisuri pengadilan surgawi kuno. Tawar-menawar, kamu butuh modal. Sambil tersenyum, dia akhirnya bangkit, masih hanya memandangi si cantik, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, tersenyum mempesona, apa yang kamu punya, darah ekaristi. Yang tertinggi tingkat kultivasi. Atau kamu selain ekaristi kecil yang setengah mati itu. Aku punya iman. Iman. Mendengarnya, dia tersenyum main-main dan dengan lembut membelai rubah kecil di lengannya, gadis, iman tidak ada gunanya bagi kakakku. Aku berkata, siapapun yang naik ke sana akan menidurinya.
Xiao Linghua berjongkok di mulut tripod, melirik ke belakang, dan apa yang dia katakan membuat orang tidak terlalu senang. Jangan bergerak, aku harus datang. Jangan membuat masalah, aku datang. Keluar, aku duluan. Teriakan terus terdengar, tapi itu adalah sapi dan monyet, Yaitu, Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil, yang tersipu dan berleher tebal, menatap adik laki-laki mereka, yang lebih energi dari mereka berdua, gadis yang sangat cantik, siapapun yang melihatnya akan energi. Itu, tapi saudara perempuan Hongyan. Nah, itu adik ipar Ye Chen. Putra ketujuh dari keluarganya menikah dengan Hongyan, dan mereka menikah dengan saudara perempuan Hongyan. Bukankah ini pasangan yang dibuat di surga? Dia adalah iblis suci, kata Raja Manusia dengan santai. Iblis suci setingkat Kaisar Semu. Tambah Master Long. Dengan baik. Begitu dua kata ini keluar, Kui Niu yang baru saja mengangkat mulut tripod tidak mengambil langkah mantap, dan dahinya jatuh. Monyet, menurutku lebih bisa diandalkan untuk pergi. Berdiri karena malu, Kui Niu mengeluarkan batu kering, dan memberikan panci yang begitu indah langsung ke Kaisar Kera Kecil. Heroik dan bersemangat, detik ini, sudah lesu. Aku tidak akan pergi. Kaisar Kera Kecil itu tertawa datar, dan dia sangat pengecut sehingga tidak ada tanda-tandanya. Jika itu benar-benar mengenai tempat tidur, itu tidak akan menjadi kilas balik, dan itu akan membunuh seseorang. Tidak semua orang selucu mereka berdua, kebanyakan orang serius, dan saat ini mereka semua kaget. Iblis suci, dia memang iblis suci, setingkat Huangdi. Awalnya, dengan basis kultivasi Zundi, dia tidak dapat melihat keadaan dan darah seorang wanita, tetapi dia dapat mengenali penglihatan tertentu, yang hanya dimiliki oleh iblis suci, dan hanya Kaisar Zun Huang yang dapat menafsirkannya. Huang setan suci tingkat Kaisar datang dari Jalan Taiko. Ini harus menjadi makhluk tertinggi tingkat tertinggi dari domain luar yang mereka temui. Mereka semua bisa melihatnya, dan para kaisar juga bisa melihatnya. Terkejut, semua orang terkejut. Setan suci tingkat Kaisar Surgawi dapat berdiri bahu-membahu dengan Zun Huangdi, apalagi Zun Huangdi. Adik perempuan adalah tubuh suci, dan kakak perempuan adalah iblis suci. Keluarga ini sangat menarik. Dibandingkan dengan saudara perempuan Zun Huangdi, kultivasi kecantikannya juga tidak penting, itu penting terlebih lagi, mereka berlawanan, jika tidak, mereka tidak akan menyeret kita ke dalam ilusi. Para dewa berbicara satu sama lain, menghela nafas, menjilat lidah mereka, kaget, dan bingung. Berbicara tentang ilusi, mau tak mau aku bergidik, jika Ye Chen tidak menyeret mereka keluar, kebanyakan dari mereka harus dihancurkan dalam ilusi. Mari kita bicara. Ekspresi para jenderal masih kesurupan. Oh jelas adalah iblis suci, tetapi pada pandangan pertama, dia terlihat seperti peri, lahir dengan pakaian putih, dengan mimpi indah, pada pandangan pertama, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan setan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menonton dengan tenang. Dia telah terjaga sepanjang waktu, dan dia juga orang pertama yang melihat wajah. Oh dengan jelas. Meskipun dia terkejut pada pandangan pertama, dia tidak terlalu terkejut. Dia tahu asal-usul orang kepercayaannya, dan sangat mungkin memiliki saudara perempuan yang persis seperti dia. Yang mengejutkan, tingkat kultivasinya tidak tinggi. Eksistensi macam apa iblis suci tingkat Kaisar Semu? Pada level ini, dia tidak lagi mampu bersaing. Bahkan jika dia bergabung dengan permaisuri, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Gadis, ayo, datanglah ke adikku. Dalam keheningan, dia sedikit membuka bibirnya, mengulurkan tangannya, ke arah Hongyan, dan mengikutinya, lapis demi lapis awan, dari tempat tidur Jiuk Xiao, selangkah demi selangkah. Di kaki keindahan. Episode 3135 secara visual, dia sangat sibuk. Ayo, datanglah ke saudariku. Kata-katanya masih sangat halus dan jahat, dengan senyum tipis di wajahnya. Berdiri di platform awan, dia seperti makhluk surgawi, menghadap ke seluruh dunia. Dengar, kenapa kamu begitu memesona? Tetap berpegang teguh pada hatimu, jangan tertipu oleh tawanya. Kaisar sepi, iblis suci, ini benar-benar menakutkan. Para dewa di dalam kuali berkata satu demi satu di sana adalah mereka yang memandangi wanita, dan mereka yang memandangi wanita mereka selalu merasa bahwa suasana saudara kembar ini aneh. Hongyan mengangkat kakinya, tapi Lian bukaku. Ye Chen mengangkat tangannya dan meraih lengan Hongyan Yu. Ketika kerabat bertemu, dia, orang luar, seharusnya tidak menghentikannya,
Tetapi sekarang kecantikan itu memiliki ekspresi yang kusam, matanya kosong, terus terang, dia tidak memiliki kesadaran yang jelas, saudara perempuannya yang menggunakan ilusi padanya. Jika itu kerabat, bagaimana Anda bisa menggunakan ilusi untuk membingungkan? Hongyan terbangun sejenak, dan tanpa sadar melangkah mundur. Dia jelas-jelas seorang kerabat, tetapi dia lebih ketakutan ketika melihat ekspresi saudara perempuannya. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia terlihat seperti gadis kecil yang ketakutan. Tidak peduli apakah itu jenderal, kaisar, atau kepala melihat Hongyan menunjukkan sikap seperti itu, saya sangat curiga bahwa hubungan antara dia dan saudara perempuannya tidak terlalu harmonis. Anda dapat mengetahui dari perilaku ini bahwa dia takut sampai ke lubuk hatinya. Kamu dan aku berasal dari akar yang sama, mengapa kamu begitu takut padaku? Oh, berbicara dengan santai, tanpa melihat keindahan, hanya dengan lembut membelai rubah kecil di pelukannya, terkadang cemberut, menggoda rubah kecil. Senyumnya lembut. Tidak ada yang tahu apakah senyum lembutnya untuk rubah kecil atau kecantikan. Dan tidak ada yang tahu apakah kelembutannya itu nyata atau ilusi dari semacam interpretasi ilusi. Tapi apakah itu nyata atau salah, itu cukup untuk menakuti Hongyan, dan tanpa sadar mundur selangkah, setengah dari tubuhnya yang gemetaran tersembunyi di belakang Ye Chen, tidak berani menatap langsung ke saudara perempuannya. Di belakang Ye Chen, dia memblokir Hongyan di belakangnya. Keadaan Kaisar ke-10 Great Chu tidak terlalu baik, ada darah yang menetes dari sudut mulutnya, kemungkinan besar dia membayar harga yang sangat mahal untuk memecahkan ilusi, kekuatan ilahi juga menyembuhkan luka gelap, bahkan jika Anda tahu kamu tidak bisa bertarung, kamu masih harus bertarung. Bahkan di puncak, kamu masih belum cukup melihat. Oh, berbisik. Kata-kata ini untuk Ye Chen, yang main-main dan main-main, tahu apa yang Ye Chen lakukan, tapi untuknya, Kaisar Kuasi Huang, itu tidak masalah. Melihat seluruh tentara ekspedisi surga, termasuk di Huang, hanya Ye Chen yang hampir tidak cukup untuk melihatnya, tetapi itu hanya nyaris, dan tidak perlu serius untuk mengalahkannya. Ayo kita pergi. Sebelum Ye Chen bisa mengatakan apa-apa, Hongyan, yang bersembunyi di belakangnya, berjalan di depan Ye Chen, menghadapi saudara perempuannya dengan pipi pucat untuk pertama kalinya, dan nadanya masih sangat rendah hati. Langkah ini membuat Oh melihat ke samping untuk sementara waktu, dan akhirnya menatap Ye Chen. Yang hampir tidak bisa disebut tatapan lurus. Sudut mulut Ye Chen berdarah lagi. Di Huang dan yang lainnya juga mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Mata Oh penuh dengan paksaan. Cedera Ye Chen semakin parah, dan para kaisar serta jenderal hanya menderita akibatnya, bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena mereka terlalu mengerikan. Tenang, seluruh dunia sangat sunyi. Ye Chen telah menarik diri dari kecantikannya, dan melindunginya di belakang punggungnya. Keesokan harinya, dia menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak takut dengan apa yang disebut paksaan. Satu pandangan tidak bisa membuat tubuh suci menyerah, bahkan jika itu adalah Kaisar Kuasa Huang. Ini sangat kuat. Hou Yi mengertakkan gigi, dan semua kaisar agung serupa, dan mereka tidak bisa bergerak. Bagian langit dan bumi ini sepertinya dipenjara oleh penjara tertinggi, dan bahkan alam semesta berhenti berfungsi. Sudah waktunya tidur. Butuh waktu lama sebelum dia menutup matanya, dan dia tertawa dan berbicara seperti kakak perempuan, menyiksa adik perempuan dan iparnya. Ye Chen terdiam. Hong Yanyu membuka mulutnya sedikit, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan dia tidak tahu bahwa dia menanyakan pertanyaan seperti itu, saudari dalam ingatannya tidak begitu membosankan. Inspeksi visual, dia sangat menganggur. Raja manusia mengelus janggutnya, dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh, apakah dia pernah tidur di tempat tidur, menurutmu apakah penglihatan Huangdi tidak akan bisa melihatnya? Lihat saja dan Anda akan mengerti. Omong-omong, beritahu kami lagi. Kita, semua keluarga, jangan lakukan ini. Xiao Lingwa tertawa datar, dan menarik kuali ketika dia selesai, dan dia menatapnya karena takut-takut. Ini tubuh kecil tidak tahan. Itu masuk akal. Kakakmu adalah menantu perempuanku dari Zutian. Lagi pula, kita semua adalah saudara, satu keluarga. Jangan berkelahi dan membunuh. Jika nyaman, mari kita pergi. Belum menikah, saya punya banyak bakat di surga, jadi pilihlah apapun yang Anda inginkan. Lain, tidak lebih dari itu hanya berkedip-kedip, tetapi saat Anda berbicara, gaya percakapan berubah. Secara alami, ini juga merupakan keinginan yang luar biasa. Dalam hal bakat,
Ye Chen jelas yang paling menonjol di antara surga. Dengan begitu banyak menantu perempuan, dia tidak keberatan memiliki satu lagi. Kakak bunga. Tidak tanpa. Seperti Cusuan Chuling, seperti Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer. Jika ini terjadi, biarkan saja. Iblis suci setingkat Kaisar Semu, yang tertinggi dari yang tertinggi, jika dia datang ke perkemahan surga, dia pasti akan menjadi jenderal para jenderal. Menarik. Oh terhibur, cekik ikan, tidak masalah jika orang lain tertawa, senyumnya tidak bisa dipercaya, seluruh dunia bergetar, dan kilat menyambar dan bergemuruh seketika, jika ada desisan, itu mungkin mengguncang jalan Taiko. Berhenti bicara. Semua jenderal tua di tripod memarahi dengan lembut. Bodoh, membodohi dia. Jadi, jangan terlalu mengganggu gadis itu, dia tidak normal, dia tersenyum sangat jahat, itu bukan lelucon. Juga, dia terjebak di jalan Taigu, dan dia bukan turis, dia akan menjadi parit, jika dia tidak bisa melompati dewa besar ini, jangan pikirkan zaman kuno. Menyerah, dan kamu akan hidup. Tawa itu berhenti, dan untuk kata-kata para dewa dan jenderal, dia langsung mengabaikan mereka, siapapun yang lari untuk menghibur semut akan terlalu malas untuk melakukannya. Kata-katanya masih ditujukan kepada Ye Chen. Para dewa akan membodohinya, jadi mengapa dia tidak menarik Ye Chen? Tubuh suci kuno perintis bukanlah tubuh suci biasa. Meskipun dia memiliki sifat jahat, dia juga menghargai bakatnya. Sayang sekali dia dihancurkan seperti ini. Secara alami, ada faktor lain. Faktor-faktor itu adalah kecantikan dan ketidakharmonisan, apalagi dia memang adik perempuannya, mungkin dia tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi dia memiliki akar yang sama. Terima kasih, senior, atas apresiasi Anda. Ye Chen berkata dengan ringan, tapi itu saja, selalu ada orang suci yang berdiri, tetapi tidak ada Ye Chen yang berlutut. Agak kaku. Oh kamu tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, dia menghilang di platform cloud dan muncul kembali di depan Ye Chen, seperti peri dari mimpi. Melihatnya, si cantik ingin bergerak, tapi tidak bisa. Kaisar juga ingin bergerak, tetapi mereka tidak bisa bergerak, dan ada rasa paksaan, yang seharusnya datang dari Kaisar, membuat mereka ingin berlutut. Ye Chen bisa bergerak, tapi dia tidak melakukannya, matanya yang acuh tak acuh dan emosi yang tidak berpenghuni seperti patung es. Mengapa, bukankah kakak cantik? Mata indah sejernih air, dan dia juga tersenyum menawan. Dia dengan lembut mengangkat tangan gioknya, dan membelai wajah Ye Chen dengan jari-jarinya yang ramping, seperti gerakannya. Seperti seorang wanita di rumah bordil. Apakah ini rayuan? Kaisar kera kecil batuk kering dan menelan ludah, merasakan mulutnya kering. Jika ya, dia pasti tidak akan bisa menahan godaan. Kaisar kuasi desolate ini sangat menarik. Tuan Long menggerakkan bibirnya. Jika jatuh ke tangan Anda dapat memukulnya jika Anda mau, dan membunuhnya jika Anda ingin membunuhnya. Mengapa masih ada plot rayuan, dan saudara perempuan Anda masih berdiri di samping? Apakah pantas merayu ipar saya seperti ini? Kakak, kata Hong Yan, memohon dengan sentuhan air mata, bukan karena dia takut Ye Chen akan merayunya, tetapi karena dia takut kakak perempuannya akan membunuh kekasihnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengenal wanita iblis ini lebih baik darinya. Dia gila.